Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada umatnya hingga akhir zaman kelak. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita masuk pada pembahasan Kitabus Shalah, kitab salat. Ya, pembahasan kitab salat. Penulis di sini mengatakan as-salatu lughah atau as-salatu lughatan. Jadi diawali dengan definisi salat terlebih dahulu. As-salatu lughatan. Salat secara lughah, secara bahasa, artinya apa jemaah? Betul, ya. Ad-du'a'u bi khairin, ya. Doa kebaikan. Jadi definisi salat secara bahasa artinya doa kebaikan. Kemudian dalilnya di surat At-Taubah, wa sholli alaihim ay ud'u lahum. Berdoalah kebaikan untuk mereka. Ini dalil ya tentang definisi salat secara bahasa. Adapun secara istilah, wasyara'an, secara istilah definisi salat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim bisyara'ito makhsusah. Aqwalun, setiap perkataan. Kalau itu di terjemahan nggak ada tuh. Aqwalun, setiap perkataan, wa af'alun, dan setiap perbuatan, muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir. Setiap perkataan dan perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri atau ditutup dengan salam. Bisyara'ito makhsusah, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ini definisi salat secara istilah. Ya. Secara bahasa tadi apa Pak? Definisi salat doa kebaikan. Secara istilah, setiap perkataan dan perbuatan ya yang dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Pertanyaannya, apakah syariat sholat ini disyariatkan kepada para nabi dan rasul terdahulu, atau hanya kepada Rasulullah SAW? Nabi Adam sholat nggak Pak? Sholat, ya. Nabi Nuh sholat. Jadi syariat sholat ini dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Hanya saja kaifiatnya yang berbeda. Kaifiat itu tata caranya, ya, tata caranya. Saya akan sebutkan beberapa dalil ya, di antara hal yang menunjukkan agungnya kedudukan sholat, sehingga dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW disyariatkan untuk mendirikan sholat. Ya. Ada banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan apa? Ikan paus. Ya. Jadi kronologinya jemaah, Nabi Yunus mendakwahkan tauhid kepada kaumnya. Kemudian kaumnya tidak menerimanya. Lantas Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya begitu saja tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Yunus naik kapal. Ya, kapal tersebut berisi muatan barang-barang dan juga manusia, penuh, full. Setelah jalan di tengah lautan terombang-ambing, ya, kemudian muatan barang tersebut dilempar ke laut. Ya. Kemudian harus ada satu orang ya, yang ngalah untuk dilempar ke laut. Akhirnya dibikin undian, diundi. Kemudian dikocok, keluar nama
Pertama kali nama siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Diulang lagi sampai 10 kali. 10-10-nya keluar nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus ya lompat ke lautan, kemudian ditelan ikan paus. Nah, kemudian Allah berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitsa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Ya. Maka seandainya dia maksudnya di sini Nabi Yunus, ya, dia tidak termasuk orang yang mengingat Allah, niscaya dia, yaitu Nabi Yunus, akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Alhamdulillah Nabi Yunus ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan paus. Kira-kira doa Nabi Yunus ada yang hafal nggak, Pak? Yang hafal boleh pulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Nabi Yunus nggak ingat kata Allah, nggak ingat kepadaku, tidak berdoa kepadaku di dalam perut ikan paus, niscaya sampai hari kiamat di dalam perut ikan paus. Di atas 3 kegelapan kata para ulama. Kegelapan di atas kegelapan. Itu Nabi Yunus. Yang pertama kegelapan malam hari karena kapalnya berlayar di malam hari. Kegelapan yang kedua kegelapan air laut, Pak. Antum pernah nyelam di laut nggak? Gelap, semakin dalam semakin gelap. Yang ketiga kegelapan di dalam perut ikan paus. Jadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk itu Nabi Yunus alaihissalam. Maka Ibnu Abbas mengatakan orang yang mengingat Allah di sini maksudnya kata Ibnu Abbas orang yang menunaikan sholat, karena definisi sholat secara bahasa adalah doa. Nabi Yunus sholat, mengingat Allah di dalam perut ikan paus. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah juga menyebutkan tentang kekasihnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian ketika pergi bersama Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim meninggalkannya di sebuah lembah. Lembah tersebut bernama apa jemaah? Makkah. Ya. Kemudian Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus shalah. Ya. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah. Lembahnya sekarang jadi Mekah, jemaah. Di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Ya, di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pun sholat. Kemudian jamaah rahimakumullah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 26, wa if bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyriku bi syai'an wa tahhar baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah kata Allah, ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di Baitullah, ya, di Mekah Al-Mukarramah, maka Allah mengatakan janganlah kamu mempersekutukan, ya, sesuatu pun dengan aku dan sucikanlah rumahku ini, ya, bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadah dan orang-orang yang ruku dan sujud. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim juga sholat beserta kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa dengan doanya yang terkenal di dalam Al-Quranul Karim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah anak dan cucuku, kata Nabi Ibrahim, orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sholat. Kemudian Nabi Ismail juga mengatakan dalam surat Maryam, Allah berfirman, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, kisah Ismail yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah. Sesungguhnya ia, maksudnya Nabi Ismail, adalah seorang yang benar janjinya.
Dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Dan dia menyuruh keluarganya untuk sholat. Nabi Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Nabi Ishak. Nabi Ishak alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Ishak alaihissalam dalam surat Al-Anbiya. Allah mengatakan, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaquba nafilah wa kulla ja'alna salihina wa ja'alnahum a'immah. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, yaitu Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang solih. Ya. Kemudian kata Allah, kami telah menjadikan mereka itu a'immah, sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa itaiz zakah, ya. Dan telah kami wahyukan kepada mereka, ya, mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Nabi Ishak, salat, zakat, ya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ya. Berikutnya di antara, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib itu diberikan ujian oleh Allah berupa apa, jemaah? Penyakit, ya, penyakit yang tahunan, masya Allah. Penyakit apa? Penyakit kulit, Pak. Penyakit kulit yang tak kunjung sembuh. Tadinya ganteng, jemaah, bersih, tiba-tiba Allah berikan ujian penyakit kulit yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Ya, tidak akan ada setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai kisah Nabi Syuaib, ya, ketika beliau melarang kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga melarang kaumnya dalam kecurangan ketika menimbang dan menakar ketika berdagang. Maka kaumnya berkata kepada Syuaib, ini perkataan kaumnya kepada Syuaib dalam surat Hud ayat 87. Qalu, mereka mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib, as-salatuka ta'muruka an natsruka ma ya'budu abauna. Ya, wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Apakah salatmu menyuruh kami untuk meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Ya, bapak moyang kami. Dan ini menunjukkan bahwasanya kaum Nabi Syuaib, ya, tidak menganggap ibadah salat ini adalah ibadah yang sangat agung. Ini perkataan kaumnya Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib alaihissalam, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, Nabi Musa salat gak? Salat. Nabi Musa alaihissalam, ya. Dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu, wahai Musa, ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Berarti Nabi Musa juga sholat, ya, Nabi Musa juga sholat. Kemudian jamaah rahimakumullah, di surat Yunus ayat 87 Allah juga mengatakan, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa aliqaumikuma bi Misra buyutan wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya. Siapa saudara Nabi Musa? Nabi Harun alaihissalam, ya. Kata Allah, ambillah olehmu berdua beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah-rumah tersebut tempat sholat, dan dirikanlah sholat. Ini perintah sholat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian perintah sholat kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud adalah seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sucikan beliau ketika beliau melakukan sebuah kekeliruan. Karena Nabi Daud pernah melakukan sebuah
kekeliruan dan beliau hendak bertobat. Nabi Daud hendak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan salat sebagai jalan keluar. Dalam surat Shad ayat 24 Allah mengatakan fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Maka ia meminta ampun. Ia di sini maksudnya Nabi Daud. Maka Nabi Daud meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Menyungkur sujud di sini maksudnya adalah salat. Kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekeliruannya. Ya. Begitu juga Nabi Sulaiman bin Daud. Berarti Nabi Sulaiman anaknya siapa? Anaknya Nabi Daud. Nabi Sulaiman juga diperintahkan sholat, jemaah. Ya. Nabi Sulaiman, ya, alaihissalam, diperlihatkan kepadanya kuda-kuda di waktu sore. Jadi lalai. Nabi Sulaiman tuh bengong liatin kuda, bagus bener nih kuda. Ya. Akhirnya lalai dari sholatnya, jemaah. Sampai menjelang maghrib. Ya. Kalau antum ngeliatin apa? Motor, mobil, ya. Ada yang sebagian burung peliharaannya bagus tuh burungnya. Nabi Sulaiman melihat kudanya karena kudanya itu indah, ya. Sampai terlewat waktu sholat asar. Akhirnya beliau pun menyesal dan sedih. Ya, menyesal dan sedih. Orang sebagian di zaman sekarang jamaah lewat waktu atau biasa sholat zuhur, ya, jam 2:30, jam 2 biasa-biasa saja. Nabi Sulaiman gara-gara, ya, lalai untuk mengerjakan sholat asar, maka beliau menyesal dan sedih. Akhirnya beliau mencela dirinya. Nabi Sulaiman mencela dirinya sendiri yang telah melewatkan waktu sholat karena kagum dengan kuda-kuda miliknya. Ya, Allah berfirman, "Wahabna li Dawud Sulaiman," dan kami karuniakan kepada Daud dan Sulaiman. "Innahu awwabun idh urida alaihi bil asiyis safinatul khiyadu jiyadu faqala inni ahbabtu hubbal khair an dzikri rabbi hatta tawaras bil hijabi rudduha alayya." Ya, sesungguhnya dia amat taat. Dia di sini maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda. Ya, Allah uji dengan apa? Kuda-kuda, masya Allah. Kudanya indah, ya. Ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari, itu kudanya luar biasa. Kalau kudanya diam nggak berlari, tenang, ya. Kalau berlari cepat larinya, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sore maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan. Nabi Sulaiman mengatakan, aku tuh senang, ya, melihat terhadap barang yang baik, maksudnya melihat kuda-kuda yang indah ini. Sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandanganku. Wah, kudanya bagus, yang lagi lewat. Pandangin sama Nabi Sulaiman sampai lalai mengerjakan sholat asar. Antum pernah nggak? Ya, lihat sesuatu yang indah sampai lalai sholat. Ya. Kalau kita bukan mandangin kuda, mandangin apa? Gadget. Gadget bagus, ya. Insya Allah, ya. Buka aplikasi ini, aplikasi itu, ya. Cekot sana, cekot sini, gitu, ya. Sampai lalai antum. Kemudian, ya, dia mengatakan, bawalah kuda-kuda itu kembali padaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Ya. Nabi Sulaiman kesal gara-gara kuda nih, aneh jadi lalai. Bawa lagi kuda ini, biar aneh potong kaki sama lehernya. Ya, ini penyesalan Nabi Sulaiman alaihi salam. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, para mufassir dan para salaf menyebutkan bahwa Sulaiman alaihissalam sibuk dengan melihat kuda-kudanya sampai dia pun terlewat waktu sholat asar. Ya, waktu sholat asar. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam tidak meninggalkan sholat asar, jamaah, dengan sengaja, namun lalai karena melihat kuda-kuda yang bagus. Sebagaimana kata Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana Nabi SAW pernah terlewat sholat asar. Nabi SAW pernah terlewat sholat asar, kata Ibnu Katsir, ya, di waktu perang Khandaq, ya, saking sibuknya perang. Kalau antum saking sibuknya main gadget, nah, judol lagi, ya, judol. Kalau menang, alhamdulillah katanya. Kalau kalah, astagfirullah, istighfar gitu. Salat mah enggak, ya, salat enggak. Nabi saking sibuk perang Khandaq, ya, sampai terlewat waktu salat asar, ya. Dan kata Ibnu Katsir, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam, ya,
baru mengerjakan sholat asar setelah matahari tenggelam, baru sholat asar. Saking sibuknya perang, ya, perang. Ini dari sisi manusia. Ya, Nabi SAW itu pernah lupa, pernah salah. Kalau Nabi lupa, kalau Nabi salah, ini dari sisi manusia. Karena Nabi mengatakan, ana abduhu wa rasuluh. Aku ini seorang hamba seperti kalian, manusia biasa seperti kalian, namun aku juga utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, nah itu kurang lebih ya perintah sholat ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi SAW. Jadi kalau ditanyakan kepada kita apakah semua Nabi dan Rasul sholat, maka jawabannya iya, sholat semuanya. Tadi hanya sebagian saja dalil dari Al-Quranul Karim. Ya. Kemudian kita lanjutkan jamaah rahimakumullah. Di sini tadi dikatakan definisi sholat secara istilah aqwalun wa af'alun, ya. Setiap perkataan dan perbuatan. Perkataan di dalam sholat, kata para ulama, yang pertama apa? Sholat dan tawaf itu sama jemaah. Bedanya apa? Kalau sholat tidak boleh bicara selain yang disyariatkan, namun kalau tawaf boleh bicara. Antum tawaf 7 kali keliling Ka'bah, boleh sambil ngobrol nggak? Boleh. Namun kalau sholat tidak boleh sambil berbicara, kecuali bacaan-bacaan yang disyariatkan oleh syariat kita. Makanya di sini definisinya sholat secara istilah adalah aqwalun, setiap perkataan. Yang pertama apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian apa lagi? Al-Fatihah, iftitah, doa iftitah Al-Fatihah, kemudian surat setelah Al-Fatihah. Kemudian apa? Bacaan-bacaan sholat, ya, takbir intiqal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, ya, bacaan tahiyat, bacaan sholawat, ya, dan sebagainya. Ini setiap perkataan di dalam sholat. Wa af'alun, ya, dan setiap perbuatan. Perbuatan diantaranya apa? Ruku, sujud, ya, duduk istirahat, duduk tahiyat, ya, kemudian duduk tahiyat akhir, ya, iktidal. Ini perbuatan di dalam sholat. Mukhtatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini merupakan rukun dari rukun-rukun sholat, ya. Rukun sholat yang pertama apa? Masih ingat gak? Rukun sholat yang pertama, niat bukan? Niat itu syarat sah sholat. Wudu syarat sah sholat. Menghadap kiblat syarat sah sholat. Ayo. Muslim syarat sah sholat. Rukun yang pertama. Takbir yang kedua, takbiratul ihram. Yang pertama, niat syarat sah sholat. Pusing-pusing kan. Yang pertama jamaah, berdiri bagi yang mampu. Ya. Rukun sholat yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Makanya antum kalau lagi naik kendaraan, di atas pesawat, di atas kereta, kalau di mobil nggak mungkin antum. Ya. Di pesawat umpamanya, atau di kereta, ingin menunaikan sholat wajib. Meskipun hukum asal menunaikan sholat wajib itu tidak boleh di atas kendaraan, hukum asalnya. Kalau sholat sunnah boleh. Karena Nabi pernah sholat sunnah di atas kendaraannya, di atas onta. Ya, Nabi sholat sunnah. Maka hendaknya kalau mampu kita berdiri. Kalau di pesawat gimana Ustaz? Ya kalau mampu berdiri. Karena rukun sholat yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kalau mampu berdiri. Namun kalau tidak mampu maka duduk. Atau usahakan pertama kali berdiri dulu. Di atas pesawat umpamanya sholat. Ya. Allahu akbar. Kalau turbulens maka duduk. Ya. Kalau turbulens gak duduk antum dimarahin siapa? Pramugari. Ya. Duduk. Ya. Namun diawali dengan berdiri bagi yang mampu. Mukhtatamatun bitaslim, kemudian diakhiri dengan salam. Bisyara itu makhsuso, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Baik, tadi definisi tentang sholat. Sekarang kita masuk wasolawatul mafruḍat khamsun, ya. Dan sholat yang wajib itu ada 5. Sudah maklum, sudah masyhur, dan kita sudah sama-sama tahu sholat wajib itu ada 5. Kemudian penulis di sini mengatakan az-zuhr wal 'asr wal maghrib wal isya wal fajr. Yang pertama sholat zuhur, kemudian sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat fajr.
yaitu sholat subuh. Dari 5 sholat ini, yang pertama kali Nabi SAW kerjakan sholat apa? Ketika pertama kali menerima perintah sholat dari Allah, ya di Sidratul Muntaha, Nabi turun ke muka bumi. Kemudian yang pertama kali Nabi kerjakan sholat apa aja, Pak? Hah? Kurang tepat. Punya 4 kesempatan lagi berarti. Sholat apa? Subuh bukan? Hah? Sholat zuhur. Di mana dikerjakannya? Di depan sisi Ka'bah. Antum kalau lagi umroh atau haji ya, ketika nanti antum lewat rukun Hajar Aswad, antum lewat, kalau antum dekat di situ ada batu bata, ya 6 batu bata di bawah lantai situ. Disitulah malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah SAW sholat pertama kali, yaitu sholatul ula. Sholat zuhur dulu namanya sholatul ula, sholat yang pertama kali Rasulullah kerjakan di depan Ka'bah persis. Yang mengajarkan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Diajarkan takbirnya seperti ini, i'tidalnya seperti ini, ya, rukuknya seperti ini, sujudnya seperti ini, sampai salam tahiyatnya seperti ini. Ya, depan Ka'bah. Jadi kalau antum umroh lihat tuh, ya, ada batu bata. Oh, di sini malaikat Jibril mengajarkan Nabi SAW cara sholat. Setelah diajarkan oleh malaikat Jibril, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Masuk ke Asia, gerakan sholat macam-macam, Pak. Macam-macam. Ada yang takbirnya muter-muter dulu, Allahu Akbar. Ada yang muternya 3 kali, ada yang 2 kali. Ada yang di sini, bahkan ada yang di pinggang. Ada yang nggak sedekap, macam-macam. Makanya belajar kita bab sholat. Ya. Dalilnya an Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala furidat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam shalawatu lailata usriya bihi khamsin. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Bedakan Malik bin Anas dengan Anas bin Malik, ya, Mas. Orang suka ketukar nih. Kalau Malik bin Anas siapa? Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, namanya Malik bin Anas. Namun kalau Anas bin Malik sahabat, ya. Dan Imam Abu Hanifah sempat bertemu dengan Anas bin Malik, sempat duduk di majelis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Imam Abu Hanifah. Dia mengatakan, ya, furidat 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam shalawatu lailata usriya bihi khamsin. Ya. Telah difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salat pada malam Isra. Maksudnya Isra Mi'raj. Ya. Salat pada malam Isra khamsin. Khamsin berapa? Khamsin 50. 50 gocap 50 khamsin. Kalau 5 khamsah, ya. Telah difardukan atas Nabi SAW ketika malam Isra Mi'raj sholat 50 waktu sehari semalam. Bayangin, Pak. Itu kalau disyariatkan sampai sekarang, antum sanggup nggak kerja? Waduh, repot. Ibu-ibu nggak bisa masak, ya. Bapak-bapaknya juga sulit beraktivitas, ya. Sholat terus, ya, 50 waktu sholat. Summa naqasat, kemudian dikurangi hatta ju'ilat khamsa, sampai akhirnya menjadi khamsah berapa? 5. Bayangin, nolnya dicoret, tinggal 5 waktu. Ya. Diskonnya berapa, Pak, tuh, Pak? Insyaallah. Udah didiskon juga, ya. Di zaman sekarang masih ada nggak yang meninggalkan sholat? Terlalu banget. Tapi feeling Nabi Musa emang tepat, ya. Feelingnya Nabi Musa. Kan kalau kita, ya, bicara hadis tentang Isra Mi'raj, ketika Nabi sudah diperintahkan 5 waktu sholat sehari semalam, Nabi Musa masih mengatakan apa kepada Rasulullah? Demi Allah, umatmu tidak akan sanggup. Minta keringanan kembali kepada Rabbmu. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya aku sungkan terhadap Rabbku, malu. Ya, dari tadi udah turun naik, minta dikurangi. Masa 5 minta dikurangi lagi?
sampai hari kiamat. Terbukti sekarang ya, 5 waktu masih banyak nggak yang tidak mengerjakan sholat? Banyak Pak, ya, dengan sengaja lagi. Kalau nggak sengaja beda cerita, ini dengan sengaja, sadar tanpa paksaan dia meninggalkan sholat, Kemudian summa nudi, kemudian beliau diseru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlul ladayya wa inna laka bihadhil khamsin. Wahai Muhammad, ya, sesungguhnya ketetapan di sisiku tidak bisa dirubah, kata Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sesungguhnya ketetapan di sisiku tidak bisa dirubah. Tak bisa dirubah lagi ini. Yang 50 jadi 5, ya. Wa inna laka bihadhil khamsin. Dan untukmu sholat yang 5 waktu sama dengan 50 waktu sholat. Berarti satu sholat pahalanya 10 sholat. Ya, berarti antum mengerjakan 5 sholat sama dengan mengerjakan 50 waktu sholat. Itu rahmat Allah, Masya Allah jemaah. Allah itu Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, penyayang terhadap umatnya. Jadi satu sholat itu setara dengan 10 sholat. Berarti 5 waktu tinggal dikali saja. Berarti sholat 5 waktu setara dengan mengerjakan 50 waktu sholat sehari semalam. Ya, sehari semalam. Kemudian berikutnya An-Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, an a'rabiyan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada Arab Baduy. Seorang Arab Baduy mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang Arab Baduy itu orang dusun, pelosok, gurun pasir, jemaah. Ya, orang Arab Baduy. Sa'irur ra'si, ya, rambutnya tidak disisir alias berantakan. Orang Arab Baduy. Kalau kita apa? Kalau kita Baduy itu Baduy, Pak. Baduy itu di Lebak ya, di Banten. Arabian di sini terjemahkan Arab Baduy, Arab pelosok. Ya. Arab pelosok, rambutnya acak-acakan mendatangi Nabi. Sa'irur ra'si. Faqal, kemudian Arab Baduy ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Beritahukan kepadaku, kata Arab Baduy tersebut, ya, salat yang Allah fardukan kepadaku. Ini para sahabat jemaah, kalau Nabi kedatangan Arab Baduy langsung mendekat kepada Nabi, ya. Karena para sahabat itu senang apabila ada Arab Baduy mendatangi Nabi SAW, ya. Karena pasti bertanya nih, dan pertanyaannya ceplas-ceplos. Sedangkan para sahabat kalau ingin bertanya kepada Nabi sungkan. Makanya kalau ada Arab Baduy cepat-cepat dekat-dekat, wah pasti nanya. Dan pertanyaannya biasanya ceplas-ceplos, nggak pakai tedeng aling-aling. Ya. Kabarkan kepadaku, kata orang Arab Baduy, ya, salat yang Allah fardukan kepadaku atau atasku. Maka Nabi bersabda, sholawatul khams illa an tatawwa'a syai'an, yaitu salat yang 5 waktu, kecuali kalau kau ingin menambah dengan salat tatawwu. Kecuali kalau kau ingin menambah dengan salat tatawwu. Salat tatawwu itu salat apa? Sunnah. Ya. Salat sunnah rawatib, ya. Ada salat sunnah muakkad, ada ghairu muakkad. Coba salat sunnah rawatib apa saja Pak? Barang siapa, kata Nabi SAW, yang mendirikan salat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, dawam, continue, ya, maka Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah di surga. 12 rakaat yang dimaksud apa saja? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, satu lagi 2 rakaat sebelum subuh, pas 12 rakaat. Ya. Antum rutin, ikhlas karena Allah, tidak riya, ya. Kemudian sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, insya Allah Allah bangunkan rumah. Orang cari rumah Pak di muka bumi ini, ya, sampai jungkir balik, ya. Mau beli rumah, kumpulin uang, ada yang berapa tahun? Ada yang gampang 5 tahun bisa kebeli rumah, ya minimal DP lah 5 tahun. Ada yang sampai 10 tahun baru bisa kebeli rumah.
Ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, ada yang sampai mati nggak punya rumah. Ada nggak? Ada ya, ada. Jangan kecil hati maksud saya gitu, jangan pesimis. Kalau kita nggak punya rumah di dunia, maka usahakan ya kita punya rumah di akhirat, di surga. Bagaimana caranya? Nggak pakai fulus, Pak. Caranya pakai amalan. Di antaranya kata Nabi SAW, mendirikan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Tadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Ini termasuk sholat sunnah tatawu. Kemudian apalagi? Di antaranya sholat qiyamul lail. Ya. Qiyamul lail itu waktu yang paling afdol di luar bulan Ramadan, itu di sepertiga malam di luar bulan Ramadan. Namun kalau di dalam bulan Ramadan, qiyamul lail paling utama dilakukan di awal malam selepas isya, jam 8, jam 9 malam ya, di bulan Ramadan. Namun di luar bulan Ramadan di sepertiga malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi ya. Kemudian sholat witir. Kemudian banyak diantaranya sholat isyraq atau sholat syuruk, meskipun para ulama berselisih pendapat tentang sanadnya. Sebagian mengatakan sanadnya sahih, sebagian ulama mengatakan sanadnya dhaif. Kemudian sholat sunnah apa lagi? Sholat sunnah taubat, sholat sunnah wudhu, ya, sholat sunnah duha, ya, dan sebagainya. Ini termasuk dari sholat sunnah tatawu, ya. Dan sholat sunnah atau amalan sunnah ini berfungsi untuk menambal kekurangan pada amalan-amalan wajib. Ditambel-tambelin tuh Pak, tambel-tambelin. Karena ketika kita melakukan amalan wajib ada kekurangan atau tidak? Ada, banyak ya. Antum ketika sholat wajib ya, punya kekurangan nggak di sholat wajib antum? Ada. Makanya setelah salam istighfar atau hamdalah? Istighfar. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok bukan hamdalah? Kenapa enggak alhamdulillah, selesai kewajiban saya? Kenapa malah istighfar? Kenapa jawab? Karena banyak kekurangan pada amalan-amalan wajib kita. Banyak kekurangan di sana sini. Ketika sholat berjamaah, imamnya membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebagian makmum mikirnya udah jalan kemana? Ya, jalan ke kondangan hari apa? Ya, ke mall hari apa? Udah kemana-mana pikirannya. Alhamdulillah sholat berjamaah. Coba kalau sholat sendiri, terkadang lupa. Ya. Ini 3 rakaat atau 4 rakaat? Pernah nggak? Pernah. Kalau ibu-ibu sering karena sholatnya kan di rumah, nggak fokus. Kalau bapak-bapak di masjid mungkin ya pikiran sebagian dibisikin sama setan. Kalau yang bawa motor, kunci motor masih nancep nggak ya gitu. Akhirnya lagi sholat pegang-pegang kantong gitu. Itu udah kena Pak, udah kena. Maka kalau terjadi seperti itu banyak kekurangan di sana sini. Banyak kekurangan di sana sini. Solusinya gimana kalau kita diganggu setan dalam sholat? Nabi kasih solusi. Caranya bagaimana adabnya? Ngeludah. Kemana ngeludahnya? Kiri. Mau ngajak ribut orang sebelahnya. Jadi bukan ngeludah jemaah, ya, bukan meludah. Namun meniup disertai sedikit cairan. Meniup disertai sedikit cairan, bukan ke sebelah kiri. Bisa ribut antum. Ya. Namun ke pojok kiri bawah hadisnya. Pojok kiri bawah kata para ulama. Jadi antum kalau diganggu setan dalam sholat, lagi sholat ya, berjamaah atau munfarid ataupun sendiri ya, maka ta'awudz terlebih dahulu kata Nabi SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian tiup 3 kali disertai keluar cairan sedikit. Pojok kiri bawah, jangan kiri sebelah kiri, tidak. Ya. Ya, terus seperti itu. Sedang ruku pun demikian. Ya. Sedang ruku pun demikian lagi. Subhana rabbiyal azim, diganggu sama setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kemudian meniup disertai keluar cairan 3 kali ke pojok kiri bawah. Sebelahnya kalau melihat orang seperti itu mungkin ngebatin lagi diganggu sama setan sebelah saya. Jadi bukan meludah ke sebelah kiri, ke pojok kiri bawah, meniup disertai keluar sedikit cairan. Ada yang nggak paham hadisnya, betul-betul meludah dia, ya, nggak melihat keterangan para ulama, ditelan mentah-mentah, ya, letterlock sehingga benar-benar meludah. Kesian ke sebelahnya, ya. Diganggu setan si setan Pak, tapi jorok Pak, iya.
Makanya bukan meludah, namun meniup ke pojok kiri bawah, ya, disertai keluarnya cairan. Jadi banyak ketidaksempurnaannya, Mak. Makanya jangan remehkan perkara sunnah. Ada orang meremehkan perkara amalan sunnah. Cuman sunnah ini, Ustaz, dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan tidak mendapat dosa, sehingga meremehkan. Padahal banyak kekurangan pada amalan wajibnya. Makanya di dalam hadis tentang sholat, ya, Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasibu li abdi yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab bagi seorang hamba pada amalannya adalah sholatnya. Kalau sholatnya kurang, kata Allah, berfirman Allah kepada malaikatnya, unzuru fi sholati abdi, ya, lihat kepada sholat 5 waktu hambaku ini. Atammaha au naqasuha. Sempurna nggak sholatnya? Kalau sempurna, ya, kutibat lahu tamah, kata Allah, catat baginya pahala yang sempurna. Ya, apabila sholatnya ditimbang kurang sempurna, intaqasu minha syai'an, kata Allah, maka unzuru hal li abdi minat tatawwu, lihat apakah hambaku ini punya amalan sunnah. Jadi yang pertama ditimbang itu bukan amalan tilawah Al-Quran, amalan bakti sama orang tua, enggak, amalan sedekah. Namun sholat dulu, sholat 5 waktu ditimbang. Wah, banyak kurang di sana sini, kata Allah, malaikat, coba dia punya amalan sunnah enggak? Kalau punya amalan sunnah, ya, tambal kekurangan yang ada pada amalan wajib dengan amalan sunnahnya. Maka antum jangan remehkan perkara sunnah, ya, jangan remehkan. Puasa kita juga punya kekurangan, puasa Ramadan, ya. Kemudian umrah kita, haji kita, ya, ini punya banyak kekurangan di sana sini, ya. Baik jamaah rahimakumullah, ya, demikian yang bisa saya sampaikan sedikit, ya, dari Kitabus Shalah, ya. Dan di pertemuan berikutnya kita akan membahas manzilatuha fid din, kedudukan sholat di dalam Islam. Kalau sekarang kita tadi bahas terkait definisi tentang sholat, ya. Masih ada sedikit waktu, kita buka sesi tanya jawab. Silakan Pak Rizky. Iya, baik. Jadi sebagian sekte sempalan dalam Islam, ya, ada yang meyakini tingkatan syariat, tingkatan agama. Menurut mereka agama ini dibagi 3. Ya, sekte tersebut ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Ya, ini biasanya sekte thariqah, pecahan dari tarekat sufiyah. Jadi sufi itu terpecah-pecah, Pak. Ada tarekat ini, tarekat itu, tarekat ini, tarekat itu. Ada sebagian tarekat meyakini ada 3 level baginya, bagi tarekat tersebut. Yang paling rendah syariat. Nah, kita ini masih menurut mereka di level paling rendah syariat, ya. Kamu tuh masih level syariat, masih wajib sholat, harus sholat kamu, harus puasa, harus zakat, ya, harus haji, harus umroh. Nanti naik lagi setelah syariat, naik level menjadi hakikat. Paling tinggi makrifat. Kalau sudah makrifat, ini sudah tidak ada kewajiban syariat kepadanya, karena menganggap dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti akidahnya Syekh Siti Jenar, ya, di zamannya para sunan, ya, para sunan Wali Songo. Ya, akhirnya Wali Songo tersebut menghukum Syekh Siti Jenar dengan apa? Dipenggal, karena punya keyakinan wihdatul wujud. Ya, wihdatul wujud itu Allah menyatu dengan makhluk. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Kalau aku minum, ini yang minum Allah. Kalau aku menggerakkan tangan, ini Allah. Jadi dia meyakini sudah bersatu dengan Allah. Ada suatu kisah, seorang pemuda lagi sholat Jumat, lewat depan rumah Pak Haji, depan rumah Pak Kiai, ya, jam setengah 12 siang. Dilihat Pak Kiainya duduk di teras, ya. Dia sapa, ya, Pak, nggak Jumatan? Ya, udah duluan aja. Sholat Jumat pemuda tersebut. Nah, di masjid tidak didapati kiai tersebut. Ya, kemudian dia pulang, melihat kiai tersebut masih di posisi yang sama. Pak, mohon maaf, tadi nggak Jumatan, Pak. Kamu bukan levelnya saya, kata dia. Saya tadi udah Jumatan di Masjidil Haram. Ajib nggak tuh? Pemuda itu kira-kira gimana? Wah, yang waras ngalah deh. Yang waras ngalah. Ya. Kamu tuh bukan level saya. Tadi saya sudah Jumatan di Masjidil
Haram. Memang jasad saya duduk di sini, namun ya, ruh saya sudah Jumatan di Masjidil Haram. Ya. Ini contoh beberapa sekte yang menyimpang dari syariat, sekte sempalan. Nah, itu ada sebagian thariqah yang meyakini seperti itu. Kemudian juga ada penebusan dosa. Kenapa? Karena saya punya murid, Pak. Orang tuanya ikut sekte demikian. Ya. Udah sampai tingkat apa? Ma'rifat. Dan konon katanya, dengar-dengar pejabat tuh banyak yang demikian, makanya nggak sholat. Kenapa? Sudah sampai ma'rifat, punya kuasa lagi pejabat. Ya, kenapa nggak sholat, Pak? Alah, nggak level kamu masih syariat. Saya sudah ma'rifat. Dan ada pemutihan dosa dengan fulus, ya, kepada imam. Jadi harus baiat. Antum kalau ikut sekte tersebut harus baiat kepada imamnya, kepada ustadznya. Salaman baiat, ya, kemudian bayar. Ya. Ada infak, ada sedekah setiap bulannya. Berapa persen dari penghasilan antum? Ya. Kalau dosa, mau mutihin dosa, dosa apa? Misalnya miras, ya. Oh, miras, antum mau suci lagi nggak? Mau. Ya udah, antum bayar segini. Oh, udah bayar. Itu teman anak sendiri, orang tuanya seperti itu. Dan ini banyak, masih banyak sampai zaman sekarang. Masih ada nggak? Masih, apalagi di daerah-daerah ya. Masih banyak. Makanya antum kalau anaknya ngaji, tanya ngaji di mana nak? Gitu. Bapak mau tahu, ayolah bapak ikut. Tapi antum jangan kena syubhat juga gitu. Wah, enak juga ya nggak sholat gitu. Enggak. Hati-hati, ini masih banyak Pak, masih banyak. Ya. Di Indonesia itu Pak, di negara kita, aliran sesat semakin tahun semakin berkurang atau semakin bertambah subur? Tambah subur. Ya. Nabi palsu ada nggak di Indonesia yang ngaku-ngaku nabi palsu? Banyak Pak. Terakhir tukang cukur namanya Asep dari Bandung, ngaku nabi palsu, ditangkap polisi. Ya. Yang lebih hebat lagi, ada yang ngaku malaikat Jibril. Siapa? Ya itu tadi, Lia Edan. Iya, ngaku malaikat Jibril. Ya, minta izin sama polisi mau pakai Monas, ditangkap sama polisi. Makanya polisi Indonesia hebat, nangkap orang yang ngaku malaikat Jibril. Satu-satunya polisi yang bisa nangkap orang yang ngaku malaikat Jibril. Masya Allah. Tangkap sama Pak polisi. Jadi makin tumbuh subur, makanya antum harus perkuat akidah. Ya, kalau anak kita ngaji di mana harus tahu orang tua ngaji di mana nak. Ya, kalau sampai nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Ya, kenapa kamu kok nggak sholat? Kalau dia jawab sholat tuh nggak wajib, wah repot. Nanti ada pembahasannya di kitab Al-Wajiz. Ya. Bagaimana orang yang menentang tentang wajibnya sholat, bagaimana hukumnya? Ya. Bagaimana orang yang tidak sholat 5 waktu, namun masih meyakini sholat 5 waktu itu wajib, bagaimana hukumnya? Nanti kita bahas ya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah silakan. Cukup? Ya Pak. Gimana Pak? Salat sunnah. Ya, lebih besar mana pahalanya salat sunnah di masjid atau di rumah? Nabi SAW bersabda, jadikanlah sebagian sholatmu di rumah. Jadikanlah sebagian sholatmu di rumah. Sebagian sholatmu di sini kata para ulama, maksudnya sholat sunnah. Makanya antum kalau sholat sunnah yang rumahnya dekat nih dari masjid, ya usahakan sholat sunnahnya di rumah. Agar rumah antum bersinar seperti antum melihat bintang di langit. Malaikat melihat rumah antum kalau sering dipakai sholat sunnah itu bersinar laksana bintang di langit. Ya, jadi jadikanlah sebagian sholatmu tuh di rumah. Namun kalau antum sholat sunnah di rumah, kemudian setiap ke masjid masbuk terus, ya usahakan sholat sunnah qobliyahnya di masjid. Ya. Nanti ba'diyahnya baru di rumah. Ya. Kecuali kalau rumahnya dekat dan bisa bareng takbir bersama imam, nggak jadi masalah, ya. Namun kalau misalnya antum masbuk terus gara-gara ya mendahulukan sholat qobliyah di rumah, ya, maka lebih baik qobliyahnya di masjid. Jadi dikondisikan saja dengan jarak rumah, Pak. Apalagi ada sebagian masjid yang muadzinnya itu qomatnya cepat, ya, jarak azan dengan qomat cepat. Ada nggak? Ada. Kan pakai jam biasanya qomatnya. Kadang-kadang saya suka ini ngasih masukan ke muadzin tuh di sebagian masjid. Pak, kalau adzan ininya jangan dinyalakan dulu. Ya. Jadi waktunya kemakan adzan juga. Sehingga waktu untuk orang mengerjakan sholat sunnah di rumah itu sedikit. Udah keburu qomat, Pak.
Jadi azan dulu, ya, kemudian baru nyalakan alarm jam mau 5 menit atau 10 menit. Ya. Ini begitu azan langsung dinyalakan 10 menit, azannya udah 5 menit, udah makan waktu 5 menit. Apalagi kalau suaranya panjang. Ya. Tinggal sisa 5 menit kan. Orang di rumah kasihan lagi siap-siap wudhu mau salat sunnah udah keburu komat. Udah keburu komat. Jadi jadikan sebagian sholat sunnah kita itu di rumah, ya di rumah. Jangan dihabisin di masjid semua. Dan sholat sunnah itu, ba'diyah terutama ya, itu bisa dikerjakan selagi waktunya masih ada. Selagi waktunya masih ada. Umpamanya antum sholat isya nih, mau mengerjakan ba'diyah isya, namun antum ada uzur, punya hajat, ya ketemu teman, ada urusan, ya, itu bisa ditunda sholat ba'diyah isya sampai batas waktunya. Misalnya kalau sholat isya pendapat yang rojih itu ya sampai jam 12 malam. Berarti antum masih bisa mengerjakan ba'diyah isya itu di jam 10 malam bisa, di jam 11 malam bisa. Ya. Begitu juga sholat zuhur, ya mau ba'diyah zuhurnya, sholat sunnah ba'diyah zuhurnya jam 2 siang masih bisa, selagi belum memasuki waktu asar, ya masih punya keleluasaan. Jadi jangan dihabiskan di rumah semuanya. Ya. Kecuali kalau di kantor, masa iya di rumah sholatnya. Ya, kalau di kantor ya di kantor sholat sunnahnya. Di masjid kantor atau di musola kantor ya sholat sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, masih ada jemaah? Iya, Pak. Iya. Iya. Kenapa sholat yang pertama dikerjakan zuhur? Wallahu a'lam bishawab. Begitulah teks hadis yang ada. Ya, yang diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya, dan yang pertama kali dilaksanakan selepas Nabi SAW menerima perintah sholat adalah sholatul ula atau sholat zuhur di depan Ka'bah langsung. Iya, dalam satu malam. Dalam satu malam. Wallahu alam turunnya apakah sebelum masuk waktu subuh atau setelah subuh. Wallahu alam bishawab. Yang jelas ya dalam nasnya itu Nabi pertama kali mengerjakan sholat yaitu sholat zuhur. Sholat zuhur langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dulu namanya bukan zuhur, namanya sholatul ula. Ya, sholat yang pertama kali Nabi kerjakan. Diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, dari takbir sampai salam. Ya, makanya antum udah sholat berapa tahun nih? Dari balik sampai sekarang cek and recheck sholat kita sudah benar nggak? Sesuai tidak dengan sifat sholat Nabi? Jangan sampai masuk sabda Nabi SAW. Ya, Nabi bersabda, ada seseorang mendirikan sholat 60 tahun sholat, 60 tahun sholat, namun sholatnya satu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat bertanya, kenapa demikian wahai Rasulullah? Karena ketika ruku dia tidak menyempurnakan rukunya, atau ketika sujud dia tidak menyempurnakan sujudnya. 60 tahun Pak, bayangin. Ya. Sehari 5 waktu, 1 tahun ada berapa hari? 365, 365 kali 5. Terus tahun berapa ratus sholat tuh? Dikali misalnya 60. Waduh. Berapa Pak? Satu aja nggak diterima, bayangin. Gara-gara apa? Rukunya nggak sempurna. Atau kalau sujud, sujudnya tidak sempurna. Hidungnya nggak nyentuh tempat sujud. Atau kakinya ngangkat, ngetril. Jadi kakinya ngangkat tuh ada nggak? Kakinya ngangkat Pak. Banyakan ini motor-motoran itu. Begitu sholat kakinya ngangkat. Ada juga hidungnya tidak menyentuh tempat sujud. Hati-hati. Khawatir sholat kita tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya cek and recheck. Ini pelajaran penting bab sholat ini Pak. Karena ini amalan yang pertama kali dihisap sebelum yang lainnya. Ini tolak ukur antum selamat atau tidak nantinya. Kalau sholatnya ditimbang berat, qad aflaha wa anjaha. Orang ini sukses, orang ini beruntung, kata Nabi SAW. Namun kalau ditimbang amalan sholatnya ringan, qad khaba wa khasar. Orang ini rugi, orang ini celaka. Maka pastikan sholat kita terjaga. Semuanya, syaratnya, rukunnya, gerakannya, bacaannya, tumakninahnya, khusyuknya, terjaga semuanya. Sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Hukum sholat pakai kacamata, maksudnya gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh pakai kacamata, ya. Pakai kacamata, pakai jam tangan, ya. Mungkin yang repot kalau pakai jam dinding kan bisa.
Kalau pakai kacamata boleh. Atau pakai kacamata begitu ruku, sujud dilepas, ya boleh. Nanti kalau mau berdiri lagi diambil. Ini gerakan yang khafif. Jadi sholat itu ada gerakan khafif, ada gerakan sakil. Gerakan ringan dan gerakan berat. Ya, gerakan ringan, gerakan yang memang ada kebutuhannya. Seperti antum gatel. Obat gatel kalau lagi sholat diapain? Ya digaruk. Ya. Digaruk. Garuk. Ya. Maka pendapat yang gerakan lebih dari 3 membatalkan sholat ini pendapat yang lemah, jemaah. Boleh kalau ada kebutuhan. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sedang sholat, ya kemudian Nabi SAW pulang, apa yang dilakukan? Ya, sedang sholat jemaah, ya, bergerak jalan, bukain pintu, lanjut sholatnya. Tapi ingat, rumah Nabi besar atau kecil? Kecil. Ya, antum istri antum sholat di lantai 2, suami pulang turun dulu terus lanjut sholat, ya batal. Ya, jangan nyeleneh. Ya. Ini rumah Nabi kecil jemaah, tinggal melangkah sedikit, bukain, lanjut sholat lagi. Ini gerakan yang ringan. Oh gitu ya. Ya bisa, insya Allah. Pakai kacamata bisa nggak nempelin hidung ke tempat sujud? Bisa. Cuman ya kadang-kadang kacamatanya suka mungkin bengkok ya, karena terlalu tertekan di sini. Ya. Boleh. Buka lepas boleh. Ini gerakan yang ringan. Antum kalau lihat Imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau sedang mengimami antum suka lihat ya, kalau di YouTube antum lihat. Ya, lagi baca, sibuk benerin apa? Imamahnya, benerin bajunya. Lagi baca tuh. Ini gerakan khafif, tidak membatalkan sholat. Bahkan antum kalau lupa men-silent handphone, ya kan ada sebagian lupa lagi sholat berjamaah, handphonenya lupa di silent. Ya, kemudian bunyi, ringtone dangdut koplo lagi. Parah itu ya, parah. Ya. Boleh tidak kita matikan, ambil matikan, boleh nggak? Batal nggak sholatnya? Tidak, ini gerakan yang ada kebutuhannya. Boleh nggak jadi masalah. Daripada mengudorotkan jamaah yang lainnya. Kira-kira kalau antum biarkan, gaduh nggak setelah salam? Waduh, ditegur nanti antum. Pak, yang bener aja Pak, sudah dangdut koplo ringtone gitu. Syekh Sudais itu pernah nangis Pak. Syekh Sudais Imam Haramain itu nangis. Ya, kata Syekh Sudais itu, di rumahku aku tidak pernah mendengarkan musik. Namun justru sekarang di rumah Allah justru aku mendengarkan musik. Dari mana? Dari ringtone handphone yang lupa dimatikan ketika beliau sedang mengimami depan rumah Allah, Pak. Ya. Ringtone-nya macam-macam, ada yang musik rock, metal, segala macam. Bayangin, itu kan kalau sedang sholat sunyi sepi, Pak. Ada suara musik kira-kira gimana? Waduh. Itu kalau meyakini 3 kali gerakan batal, tetap aja didiemin. Ya, tetap aja didiemin. Maka boleh diambil, dimatikan. Jangan diambil, diangkat, halo, apa kabar gitu. Batal sholat antum. Batal sholat antum. Jadi boleh dimatikan, itu tidak membatalkan sholat. Bahkan kalau ada ya, hewan berbisa di depan kita, boleh dibunuh dulu. Ya, ada kalajengking umpamanya, dibunuh dulu, nggak jadi masalah. Jangan apa namanya, wah sok-sokan harus khusyuk, dia harus khusyuk. Ujung-ujungnya disengat antum. Ya, itu boleh dibunuh dulu kalau ada binatang berbisa. Ya, ada binatang berbisa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, jadi boleh pakai kacamata boleh. Ya Pak. Iya. Gimana tadi? Awal kiblatnya. Iya. Baik, ya. Memang kiblat pertama kali yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW dan kaum muslimin itu ke arah Masjidil Aqsa. Sehingga Nabi SAW sering melihat ke langit, menengadahkan kepalanya ke langit. Allah tahu Nabi itu cemas, galau, ya, galau ingin segera arah kiblat itu dipindah ke Masjidil Haram. Sehingga Allah turunkan ayat, Allah turunkan ketika Nabi sedang ruku, sedang sholat di masjid. Sekarang namanya Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Ya, lagi sholat posisi ruku, turun ayat. Ya, tadinya sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, kemudian muter. Ya, sedang ruku muter ke arah Masjidil Haram. Maka masjid ini terkenal dengan sebutan Masjid Kiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi dalam syariat perintah pertama kali kiblat kita adalah Masjidil Aqsa. Namun turun ayat dipindahkan oleh Allah menjadi Masjidil Haram. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan